Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa video yang sudah ditetapkan tugasnya oleh Bapak Raja karena kita tidak memungkinkan pertemuan kita selanjutnya. Jadi Bapak Raja memberikan tugas berupa video saja untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Aris Setiawan, kemudian ada Diana, dan yang ketiga ada Desi Ramadhani. Kelompok kami ini diberikan tugas materinya ialah APBN dan APBD guys. Nah, banyak nih di antara kita yang masih bingung atau ya gini, tanda kutip, politik mungkin. APBN malas lah gua peduli soal itu. Ya kan, pasti banyak lah, apalagi dengan ya dunia politik ya kan, tanda kutip ya. Oke, kita jelasin nih dulu apa sih APBN dan APBD. APBN itu adalah anggaran pendapatan perbelanjaan negara untuk merencanakan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang APBN 2018 yang bertujuan untuk membangun Indonesia. Jadi APBN ini gunanya untuk membangun Indonesia. Benar nggak nih? Benar dong, ya kan? APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jadi APBN ini adalah suatu perencanaan keuangan dalam pemerintah daerah agar tersusun, tercover ya, dan bisa dipergunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah di Indonesia. Nah, tujuannya apa sih? Ya kan? Penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik lagi. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik lagi, guys. Dari rincian APBN tersebut, pemerintah dapat melihat seberapa besar sih penerimaan negara yang diterima serta berapa besar sih biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran belanja dalam tahun-tahun berjalan. Fungsi APBN ialah sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. Tiga pembangunan ini sendiri merupakan sebuah realisasi dari teori tentang tiga fungsi fiskal atau tiga fungsi penting, yaitu alokasi barang publik, kedua distribusi pendapatan, yang ketiga stabilisasi perekonomian. Seiring berjalannya waktu, struktur atau postur APBN di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Struktur atau postur pada tahun 2018 terdiri dari yang pertama, penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua, belanja negara. Belanja negara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, belanja pemerintah pusat. Yang kedua, transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat itu meliputi yang pertama, belanja KL atau lembaga dan kementerian. Yang kedua itu belanja non-KL atau pembayaran bunga utang, substitusi, dan belanja lainnya. Transfer ke daerah dan dana desa itu meliputi transfer ke daerah atau dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Yang kedua itu dana desa. Yang ketiga itu keseimbangan primer. Yang keempat, surplus atau defisit anggaran atau pendapatan negara ke belanja negara atau A ke B. Yang kelima itu pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran ini terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama itu pembiayaan utang. Yang kedua pembiayaan investasi. Yang ketiga itu
pemberian pinjaman. Yang keempat, kewajiban penjaminan. Yang kelima, pembiayaan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi APBD. Yang pertama, fungsi otoritas. Maksudnya ini APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja negara pada TA tertentu. Yang kedua itu fungsi perencanaan. Maksudnya ini APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada TA tertentu. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Maksudnya ini APBD berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Jadi, fungsi APBD itu juga terdapat fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan juga fungsi stabilitas. Jadi, fungsi alokasi adalah APBD berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan fungsi distribusi APBD haruslah didistribusikan secara merata dan adil. Sedangkan fungsi stabilitas APBD harus dapat menjadi instrumen dalam kestabilan ekonomi daerah. Jadi, masuk ke mekanisme penyusunan RAPBD. Jadi, pemerintah daerah menyusun RAPBD, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Jika RAPBD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Susunan APBD itu terdapat yang pertama pendapatan asli daerah, itu terbagi dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga pendapatan daerah lain yang sah. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah itu yang pertama ada belanja tidak langsung, yang kedua ada belanja langsung. Yang ketiga, pembiayaan. Pembiayaan itu tergantung dari kondisi APBD yang defisit atau surplus penerimaan belanja. Jika APBD mengalami defisit, maka pemerintah harus membayar kekurangan biaya tersebut. Tetapi jika APBD menjadi surplus, maka pemerintah akan menerima kembali dana lebih tersebut. Oke guys, sekian presentasi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.